Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Majaya Kakatiri. Di sini saya dari Prodi Sarjana Keperawatan RPL angkatan kedua. Di sini saya akan melakukan edukasi terkait kanker serviks, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui informasi yang akurat mengenai tanda dan bahaya tentang gangguan reproduksi. Sasarannya yaitu kepada ibu, remaja, dan juga wanita. Dan untuk tiga gangguan reproduksi. Yang pertama ada kanker serviks, yang kedua yaitu mioma uteri, dan yang ketiga yaitu HIV atau HIV/AIDS. Dan untuk dua tanda dan gejala dari kanker serviks itu, yang pertama yaitu perdarahan pada daerah vagina, dan yang kedua yaitu keputihan yang bercampur dengan darah dan berbau menyengat. Lalu yang ketiga yaitu nyeri pada bagian pinggang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Ipa. Ibu Ipa. Baik Ibu Ipa, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya. Nama saya Susarjeda. Di sini saya akan melakukan tindakan atau memberikan Ibu edukasi terkait kanker serviks. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Dimana tujuan dari edukasi ini yaitu untuk mengetahui informasi yang akurat mengenai atau untuk menjauhkan dari tanda dan bahaya tentang gangguan reproduksi terhadap reproduksi ibu ya Bu ya. Dan untuk tempatnya kita lakukan di sini ya Bu ya. Untuk topiknya yaitu tadi tentang kanker serviks. Bagaimana Ibu, bersedia? Bersedia, Sos. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya untuk edukasi hari ini. Nah, sebelumnya kita mempersamakan persepsi terlebih dahulu Ibu. Sebelumnya Ibu tahu nggak tentang kanker serviks itu apa? Kanker yang ada di rahim ya? Betul sekali Ibu ya. Nah, baik kalau begitu di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang ada penyebabnya, ada pengobatannya, dan juga nanti ada keuntungan dari pemeriksaannya ya Bu ya. Nah, sebelumnya di sini kata Ibu juga kanker serviks itu adalah penyakit Yang ada di daerah rahim ya Bu ya. Betul sekali ya Bu ya. Bahwa di sini kanker serviks itu disebut juga kanker rahim yang disebabkan oleh virus yang menginfeksi bagian bagian serviks ya. Badan kanker serviks ini cukup sulit untuk dideteksi ya Bu, karena kenapa? Karena pada tingkat kanker serviks ini sering sekali tidak menunjukkan skala atau tanda khasnya. Lalu ketika sudah menunjukkan gejala juga biasanya sudah terlambat ya Bu ya. Nah, ini ya Bu ya, kanker leher rahim atau kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim atau bagian serviks. Seperti gambar ini ya Bu ya. Nih, ini ada bagian serviksnya ya Bu ya. Lalu apa itu serviks? Serviks itu daerah yang menghubungkan rahim atau bagian uterus dan vagina ya Bu ya. Nah, seperti ini ya Bu ya. Ini ada organ genitalia perempuan di sini ya Bu ya. Ini leher rahimnya. Nah, bagian ini yang disebut juga kanker leher rahim. Sebelumnya penjelasan saya sudah jelas Ibu? Jelas. Kita lanjut ya Bu ya. Jelas. Nah, selanjutnya di sini ada serviks normal atau leher rahim. Nah, ini Ibu gambarannya. Ini ada serviks normal, ini gambaran leher rahimnya. Tuh, di sini ada lesi atau yang terganggu lah, atau tanda-tanda yang memang ini menandakan adanya kanker rahim ya Bu ya. Seperti ini. Lanjut ya Bu ya. Jelas. Di sini ada gejalanya Ibu. Nah, untuk gejalanya ini, gejalanya ada yang pertama ada perdarahan pada daerah vagina. Yang kedua yaitu ada perdarahan saat berhubungan intim ya Bu ya. Terus yang ketiga ada keputihan yang berlebih, dicampur biasanya ada nanah ataupun ada darah. Terus biasanya juga berbau ya Bu ya.
Terus di sini juga ada nyeri pinggang, nyeri perut, terus biasanya juga ada sulit BAK, dan juga biasanya diikuti dengan gagal ginjal. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kita ke bagian penyebab dan faktor. Penyebab dan faktornya di sini ada yang pertama, ini biasanya wanita yang aktivitas seksualnya itu sebelum usia 18 tahun. Nah, biasanya masih dini gitu. Terus yang kedua juga berganti-ganti pasangan saat berhubungan seksual gitu ya Bu ya. Terus yang ketiga ada paritas kehamilan. Terus yang keempat infeksi kelamin biasanya ya. Terus yang kelima yaitu berhubungan dengan pria yang sering berganti-ganti perempuan. Misalkan ada laki-laki yang berhubungan dengan ibu, terus si laki-laki itu sebelumnya pernah berganti-ganti perempuan gitu ya Bu ya. Terus yang keenam ibu atau saudara kandung yang menderita kanker serviks rahim. Itu biasanya turun-temurun Keturunan ya, kanker serviks ternyata keturunan ibu ya. Yang ketujuh ada kontrasepsi oral atau seperti mengonsumsi obat-obatan. Yang kedelapan yaitu perokok aktif. Ibu merokok tidak? Tidak. Tidak ya Bu ya. Nanti juga ibu bisa menginformasikan ke keluarga ibu, anak ibu begitu ya, yang perempuan-perempuan ya Bu ya. Nah, selanjutnya ibu di sini ada pencegahan kanker serviks, di mana pencegahan yang pertama itu yaitu dengan vaksin HPV. Berperilaku seksual beresiko untuk terinfeksi HPV seperti tidak berganti-ganti pasangan seksual. Dan ya, yang kedua ini yaitu pencegahan utama dari kanker serviks. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada pengertian dari deteksi dini dan juga cara mendeteksi dini dari kanker serviks itu bagaimana. Untuk pengertiannya itu di sini pemeriksaan untuk menemukan kanker serviks sejak perubahan awal sel sampai dengan prakanker. Nah, untuk pengertian deteksi dini ini adalah pemeriksaan untuk menemukan adanya kanker serviks sejak perubahan awal sel dan sampai ke prakankernya. Lalu di sini juga ada cara mendeteksi dininya. Cara mendeteksi dininya itu dideteksi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan IPA test dan juga yang kedua yaitu dengan pap smear ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya Bu ya. Ada pertanyaan terlebih dahulu Ibu? Belum ada. Belum ada. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Di sini ada keuntungan dari IPA test. Keuntungan dari IPA test ini yang pertama ada aman. Aman dilakukan oleh tenaga medis ahli ya Bu ya. Yang kedua praktis. Praktis kenapa? Karena tidak butuh waktu lama dalam mengetahui hasil pemeriksaannya. Yang ketiga gratis Ibu. Nah, gratis pemeriksaan IPA test ini tanpa biaya biasanya ya. Yang ketiga yaitu, yang keempat yaitu efektif. Efektifnya kenapa? Karena akurasi tes sama dengan tes lain. Lalu yang terakhir juga mudah pelaksanaannya Ibu. Mudah kenapa? Karena tersedia di puskesmas di daerah setempat. Ya Bu ya. Lanjutkan. Di sini ada hasil pemeriksaan IPA test. Nah, hasil pemeriksaan IPA test ini jika hasil pemeriksaan IPA positif, nah IPA positif itu berarti ibu mempunyai kelainan atau lesi prakanker ditandai dengan ada warna putih pada leher rahim seperti tadi gambar tadi ya Bu ya, sudah ditunjukkan ada plek-plek yang putih-putih gitu ya. Nah, ibu belum menderita kanker, tetapi bila tidak diobati akan berkembang menjadi kanker rahim. Kanker rahim gitu ya. Nah, yang kedua di sini Ibu, jika hasil pemeriksaan IPA-nya negatif, nah permukaan leher rahimnya itu polos, nggak ada plek, nggak ada apa-apa gitu. Jadi normal aja kayak yang tadi gambarnya tadi ya Bu ya, dan halus lah gitu. Nah, tapi dianjurkan pada ibu untuk melakukan pemeriksaan 3 tahun kemudian. Jadi harus melakukan pemeriksaan gitu ya Bu ya. 3 tahun lagi ya.
Nah, ada yang ditanyakan Ibu? Belum ada. Kita lanjut ya Bu ya. Ya, sos. Nah, selanjutnya di sini ada pengobatannya. Pengobatannya di sini menggunakan krioterapi. Nah, sebelumnya Ibu tahu pernah mendengar krioterapi itu apa? Belum. Nah, baik. Kita jelaskan ya Bu ya, bahwa krioterapi ini yaitu pembukaan atau pembekuan yang dilakukan pada jaringan untuk selanjutnya dapat dihancurkan. Dengan melakukan krioterapi ini, umumnya dapat menghilangkan sel prakanker, namun masih ada kemungkinan muncul lagi gitu Bu. Bisa kemungkinan muncul lagi sel prakankernya itu berulang sehingga diperlukan kontrol secara rutin pasca melakukan krioterapi ke dokter. Setidaknya setiap 6 bulan untuk melakukan pemantauan terhadap serviks ya. Kita lanjutkan ya Bu. Ya, sos. Nah, untuk selanjutnya di sini ada program screeningnya. Program screening dari WHO. Nah, dari WHO mengatakan bahwa program screening ini ada 4. Yang pertama, minimal dilakukan setiap 1 kali pada usia 35-40 tahun. Jadi screening itu tuh jadi pemantauan. Jadi pemantauannya itu dilakukan dari usia 35-40 tahun setiap 1 kali gitu ya Bu ya. Nah, yang kedua, jika fasilitas tersedia dilakukan setiap 10 tahun. 10 tahun dari usia berapa? Usia 35-55 tahun. Lalu yang ketiga, jika fasilitas tersedia juga Bu ya, lebih dekat dilakukan setiap 5 tahun. Lalu yang keempat, ideal dan optimal pemeriksaan itu dilakukan setiap 3 tahun Ibu. 3 tahun usia 25-60 tahun. Ibu ya. Ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Jadi bagusnya dari mulai usia 25 ya? Ya, sekarang usia Ibu berapa tahun? Masih 24. Masih 24. Nah, nanti usia 25-60 tahun Ibu dilakukan secara 3 tahun Ibu ya. Iya, sos. Diperiksa gitu lah. Kalau ini mah dikontrol lah, kontrol pemeriksaan dari kanker serviks Ibu tuh gimana gitu. Ya. Nah, Ibu untuk edukasinya selesai. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Sudah, sos. Sudah cukup. Nah, kalau begitu saya izin nih untuk mengevaluasi lah dari apa yang sudah kita obrolkan atau sudah saya paparkan kepada Ibu. Ibu paham atau tidaknya gitu terkait materi ataupun apa yang sudah disampaikan kepada Ibu. Nah, sebelumnya kan tadi saya sudah menyampaikan pengertian dari kanker serviks itu apa. Nah, sebelumnya Ibu coba saya ingin menanyakan gitu. Apa sih kanker serviks itu? Kanker yang terjadi pada leher rahim. Terus serviks yang ada di daerah rahim, vagina ya? Ya, betul Ibu, betul sekali ya. Nah, terus untuk tadi kan kita ada membahas tentang gejalanya ya Bu ya. Coba saya ingin tahu dong gitu. Gejala, sebutkanlah 2 gejala yang berkemungkinan bahwa itu tuh kanker serviks gitu Bu. Pendarahan Pendarahan, keputihan betul, yang berbau. keputihan yang berbau. Betul ya Bu ya. Itu menandakan bahwa itu ada gejala dari kanker serviks. Baik Ibu, kalau begitu Ibu juga mungkin sudah paham ya Bu ya terkait apa yang sudah saya sampaikan, dan Ibu juga dapat menjawab apa yang sudah saya tanyakan. Nah, kalau begitu untuk tindak lanjutnya nanti kita akan membahas tentang makanan apa saja yang bisa dimakan oleh penderita kanker serviks atau pencegahan dini ataupun sayur-sayuran yang bisa dimakan dari penderita kanker serviks ya. Ibu kembali lagi hari apa ke sini? Besok. Jam berapa Ibu? Jam 9. Jam 9. Oke, jam 9 kita ketemu lagi ya Bu ya dengan ada edukasi terkait makanan ataupun pantangan untuk penderita kanker serviks ya Bu ya. Nah, kalau begitu Ibu untuk waktunya mungkin sama ya Bu ya, kurang lebih 15 menit. Untuk tempatnya kita lakukan di sini lagi ya Bu ya. Bersedia ya Bu? Bersedia. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu ya. Ya, Terima kasih untuk waktunya juga ya Bu ya. Ya. Kalau gitu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih sos.